Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik itu kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga hadirin semua yang bersyukur, senantiasa bersyukur, Allah berikan tambahan nikmat-nikmat berikutnya dalam hidup kita. Karena sejatinya janji Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku tambah nikmat-nikmat susulan kepadanya. Tapi bagi yang tidak mensyukuri nikmatku, maka ingat, azabku amatlah pedih. Mudah-mudahan syukur ini menghantarkan kita kepada kebaikan lain yang menyusul dalam langkah hidup kita. Kemudian, sholawat bertangkai salam dengan penuh cinta kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena langkah kaki beliau adalah pedoman hidup kita dan kita mengharapkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada, Ramadan tiba menghampiri kita. Tahun lalu Ramadan melewati kita, tahun ini alhamdulillahirabbil alamin kita jumpa kembali di Ramadan. Banyak orang-orang yang masih stay di masjid bersama kita. Orang-orang yang masih stay dalam perjuangan dakwah kita. Orang-orang yang masih stay dalam mengembangkan Islam. Tapi melihat orang-orang lain yang sudah mungkin tidak ada lagi, sudah berpulang ke rahmatullah, kesempatan itu masih ada pada kita, maka patut kita untuk memaksimalkan hidup kita yang ada ini dengan mengisi kebaikan-kebaikan, berbuat baik, terkhusus nanti masuk kita dalam pergerakan-pergerakan di setiap hari kehidupan kita. Termasuk bulan Ramadan ini, mari kita hiasi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Perintah bulan suci Ramadan untuk menjalankan puasa, Allah gambarkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa karena telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya engkau bertakwa. Di sini kita mengambil makna bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang wajib untuk kita berpuasa. Puasa dalam arti menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam hal ini, dalam kajian kita hari ini di Kompas TV, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa bulan puasa adalah bulan perbaikan, bulan pembelajaran, dan tentunya kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting kita pahami adalah bahwa bulan suci Ramadan ini menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak cukup sampai di situ. Kita menjaga diri kita dari segala hal-hal buruk agar kita menjadi insan yang bertakwa. Dalam hal ini, saya ingin ajak kita semua untuk menjadi manusia yang produktif di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan produktivitas. Bagaimana ada hal yang bersinambungan, hal yang bersambungan antara perintah bagi kita orang yang beriman menuju tujuan takwa. Wahai orang-orang yang beriman, siapakah itu? Yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, orang-orang yang yakin kepada Allah, meyakini Rasulullah itu adalah utusan Allah. Oleh sebab itu ketika kita sudah yakin, dimintalah oleh Allah kita untuk jalankan puasa. Sebab dulu-dulunya sudah ada puasa ini kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sekarang muncul kepada kita sebagai seorang yang Muslim, mengakui Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu Tuhan yang Maha Akbar.
dan mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, maka kita diminta untuk puasa. Guna apa? Guna la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa mesti memahami bahwa dirinya dijaga dari hal-hal yang tidak baik, dirinya dijaga dari hal-hal yang menjerumuskan, maka dia harus tingkatkan ibadah-ibadahnya, perbaiki kemampuan-kemampuan dalam setiap urusannya untuk lebih baik, dan intinya produktivitas harus selalu diisi dalam setiap langkah kaki kita selama bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Bulan suci Ramadan bukan bulan kita berdiam diri, bukan bulan kita untuk tidak bergerak, bukan bulan di mana kita statis dalam menjalani hidup, tapi lihatlah Allah berikan segalanya peluang kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Peluang-peluang yang hebat, sehingga saya katakan, saya ajak kita untuk senantiasa menjadi manusia yang produktif di bulan suci Ramadan. Bagaimana langkah kita untuk produktif di Ramadan ini? Nah, saksikan. Setelah ini ada segmen berikutnya. Insya Allah lebih menarik dan berpesan untuk kita tetap semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Demikian, kita lanjut ke segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita pada segmen lanjutan. Dari sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa bulan suci Ramadan justru kita harus banyak bergerak. Tidak diam, bukan jadi orang yang statis. Karena Ramadan adalah bulan produktif. Dari hari-hari Ramadan selama sebulan penuh, apa yang bisa kita lakukan mengisi hari-hari kita? Maka kita harus berbisnis. Kita harus melakukan perniagaan, tijarah. Ini pesan Islam. Islam mengajak beribadah, ibadahnya itu yaitu adalah jualan. Ibadah itu yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah, berpuasa tentunya, sholat tentunya, dan lain sebagainya. Tapi tidak cukup di situ, kita perlu berdagang, berbisnis, bertransaksi muamalah di dalam bulan suci Ramadan. Ketika kita soroti pandangan mata, kita buka lebar, apa peluang-peluang yang bisa kita ambil di bulan suci Ramadan? Ternyata banyak. Ketika Allah buat waktu itu teratur, mulai dari sahur, kemudian berpuasa, dan akhirnya buka puasa, sehingga ada perputaran bisnis yang bisa kita lihat peluang di dalamnya. Berhubung bisnis ini adalah ajaran Rasulullah, yang mana 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan, maka patutlah kita sebagai pengikut Rasulullah SAW menyoroti hal bisnis ini. Mulai dari sahur, peluang makan sahur itu banyak sekali bisa kita lihat, sehingga kita produktif untuk mengisi bisnis-bisnis itu. Kemudian di bulan suci Ramadan, di tengah hari, siang hari, bagaimana ibadah-ibadah yang luar biasa bisa kita lakukan. Maka kita akan lakukan bisnis transportasi, katakanlah, kita akan lakukan persiapan takjil untuk berbuka, dan akhirnya berbuka puasa, peluang-peluang bisnis juga ada. Kita siapkan kurma, kita siapkan buka puasa bersama, kita siapkan persiapan-persiapan ibadah malam. Ini kita harus soroti, sehingga dalam 1 bulan penuh, memang benar, bulan suci Ramadan adalah bulan produktivitas. Hadirin pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kalau kita lihat perintah bisnis ini menarik sekali. Allah katakan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Mutlak kita bisa melakukan halal baik dalam jual beli karena sifatnya halal, hukumnya halal, dan berimbas kepada kebaikan dalam hidup kita. Bukan riba yang harus kita lihat, laksanakan, dan tradisikan, malah harus kita geser jauh-jauh. Apa yang harus dilakukan untuk melawan riba? Kita harus melakukan perdagangan, perniagaan. Sehingga di bulan Ramadan adalah hal yang tepat. Dari 24 jam 1 hari 1 malam, kita bisa berbisnis. Bahkan menuju hari kemenangan, di bulan Syawal, kita bisa lakukan persiapan-persiapan usaha dan bisnis ini. Sehingga tepatlah Ramadan adalah bulan produktif. Mulai dari kita buat
kue lebaran, mulai dari baju lebaran, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan menghubungkan keluarga-keluarga kita, dunia transportasi, bagaimana orang mudik membutuhkan biaya transportasi, membutuhkan alat transportasi, baik itu udara, laut maupun darat. Ini peluang yang harus diambil orang Islam tentunya. Maka buka mata kita, lihat peluang ini sebagai alasan kita untuk menjadi orang yang menang. Allah minta kita untuk menang, tuflihun, pemenang. Maka setiap 5 kali satu harian itu kita dengarkan azan, ada seruan falah, seruan kemenangan. Hayya 'alas sholah dilanjut dengan hayya 'alal falah. Mari kita sholat, kemudian dilanjut mari kita menang. Untuk itu, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, marilah jadi pemenang dengan berproduktif, berbuat hal-hal yang menghasilkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena produktif saya maknai sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipesankan Allah, syukur-syukur itu akan ditambah nikmat sepertinya dilihat dari hal-hal yang produktif. Maka buatlah kebaikan, buatlah barang-barang yang bisa kita laksanakan, kita jual dalam bulan suci Ramadan, yang tentunya kita tidak perlu gengsi, kita tidak perlu malu-malu, karena Allah pesankan, Allah halalkan jual beli, yang Allah haramkan itu riba. Maka saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, lihatlah bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah SAW yang tidak pernah lepas dari perniagaan. Rasulullah buat banyak hal yang berkaitan dengan produktivitas. Kemudian kita lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari produktivitas dalam hidupnya. Bahkan nilai-nilai produktif itu perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita melihat dari perjalanan suku ataupun gennya Nabi Muhammad SAW dalam Quran surah Quraisy yang Allah gambarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas sita'i was-shaif, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apa kata Allah di situ? Lihatlah, li'ila fi Quraisy. Orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Maka perjalanan itu bisa kita artikan adalah hal-hal produktif, tidak diam. Kemudian Allah katakan dalam susulan ayat itu, sembahlah pemilik rumah ini. Supaya apa? Menghilangkan kita dari rasa takut, rasa lapar, cemas, gelisah. Untuk itu, hadirin pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kita akan ulik lagi, kita akan kupas lagi bagaimana menjadi manusia yang produktif. Insya Allah bulan suci Ramadan mengantarkan kita menjadi insan yang produktif. Kita sambung dalam segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, senang sekali masuk segmen kita selanjutnya. Kita membahas kali ini terkait bagaimana Ramadan menjadikan kita insan yang produktif. Tentunya dalam segmen-segmen berikutnya sudah kita hantarkan bagaimana pandangan sebenarnya Islam untuk mengambil peluang-peluang produktivitas itu. Sebagaimana kita lihat panutan kita, contoh hebat kita, Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan bagaimana manusia itu harus berbisnis. 9 dari 10 pintu-pintu rezeki itu ada di perniagaan. Kenapa kita tidak mengambil hal itu menjadi jalan hidup kita? Tentunya kalau kita laksanakan itu, kita dapat sunnahnya Rasulullah. Karena Rasulullah berbuat, kita telah mencontohkan. Kita mengikuti ajaran Rasulullah. Ambillah peluang itu. Saya sudah ceritakan Quran surah Al-Quraisy bahwa perjalanan suku Nabi Muhammad
kemudian diteruskan dengan melihat perjalanan Nabi Muhammad, yaitu rihlah, berjalan dari musim ke musim, termasuk musim bulan suci Ramadan ini. Bagaimana orang nantinya menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan baju-baju terbaik, tentunya baju baru. Siapa yang akan jual? Tentunya harapan kita Muslim yang menjualnya. Siapa yang beli? Tentunya peluang besar di Indonesia 85% isinya adalah Muslim. Maka ini adalah peluang besar bagi kita. Kita harus menyoroti hal itu. Kita harus melihat peluang itu. Kue Lebaran, ada 85% populasi manusia di Indonesia akan menyambut tamu-tamunya dengan kue Lebaran. Siapa yang jual kue Lebaran itu? Tentunya himbauan dakwah saya kepada hadirin semua, kitalah yang berperan di dalam itu. Kemudian transportasi untuk mudik. Siapa yang siapkan alat transportasi, baik itu bus, mobil, kapal laut, kapal terbang, dan lain sebagainya? Tentunya harapannya Muslim bisa ada pada posisi itu. Marilah kita terus produktif. Allah siapkan bulan suci Ramadan ini untuk kita buka mata, buka hati bahwa hebat umat Islam dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam lini bisnis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dalam ayatnya yang menceritakan kepada kita untuk bebas dari azab yang pedih, yaitu tijarah, perniagaan. Dalam Quran surah As-Saff ayat 10-11 dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah yang menarik dalam ayat ini? Dalam Quran surah As-Saff ayat 10-11. Wahai orang-orang yang beriman, himbauan terus kepada kita yang beriman, kata-kata kasih sayang Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Maukah engkau saya tunjukkan perniagaan? Tunjikum min adzabin alim. Yang membebaskan dari azab yang pedih. Kira-kira kalau kita pikirkan bagaimana kok perniagaan sih yang membebaskan kita dari azab pedih? Bagaimana ayat susulannya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Maka meyakini Allah dan Rasulullah. Dan fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum. Dengan harta yang kita miliki. Itulah tantangan Allah. Tijarah bisa menghadirkan harta kita. Bi amwalikum. Dengan tijarah, dengan bisnis, dengan trading perniagaan, kita mampu mendapatkan laba. Mendapatkan hasil untung. Mendapatkan kebaikan. Dan kita harus mampu membayar zakat itu. Karena zakat adalah bagian dari rukun Islam. Bagaimana kita mau berzakat kalau kita tidak punya penghasilan yang cukup sesuai dengan haul dan nisab? Ini tantangan kita. Tantangan tijarah ada di sini. Sehingga kita mampu bi amwalikum dalam jihad fisabilillah. Dengan harta, amwal. Kemudian wa anfusikum dengan diri kita. Saudara-saudara belum mampu cukup haul dan nisabnya berzakat, dirinya bisa buat apa? Membangun masjid tidak cukup dengan uangnya, dengan tenaganya, mengaduk semennya, membangun masjid, mengecatnya, memasang keramiknya, dan seterusnya. Itulah ajakan Allah dalam tijarah. Bisa tidak kita menempatkan diri kita dalam perjuangan-perjuangan Islam? Terkhusus di bulan Ramadan, banyak ladang-ladang ataupun tempat-tempat yang bisa kita isi sebagai nilai produktif tema kita hari ini. Siapkah kita menjadi insan yang produktif? Siapkah kita menjadi manusia yang Allah tantang tadi untuk terbebas dari azab yang pedih? Maka jawabannya adalah kita harus siap untuk tijarah, berbisnis, berniaga, berdagang. Supaya apa? La'allakum tuflihun, menjadi pemenang. Maka pada ayat ini, pada Quran surah As-Saff ayat 10 dan 11 ini, di ujung ayat dinyatakan supaya kita menjadi pemenang dan kita mengetahui bahwa inilah Islam sesungguhnya.
Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran yang damai, mendamaikan, justru mengarah pada suatu sektor perniagaan yang digambarkan Rasulullah dalam ajakan-ajakan dan contoh beliau. Kita bisa lihat mulai dari kecil, dari dalam perut ibu Rasulullah, ayahnya sudah tiada. Kemudian Rasulullah lahir, ibunya tiada. Kemudian berterusan kakeknya tiada. Kemudian berterusan pamannya yang dia cintai tiada, mendampingi langkah dakwahnya. Dan berterusan istri tercintanya tiada. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Dia melakukan hal-hal yang produktif. Tidak patah hati, patah semangat, berhenti di situ. Tapi terus melangkah, mendoakan, bahkan bergerak. Yang diutamakan adalah bagaimana umatnya untuk berhasil menerima tantangan Allah, tijarah. Jadilah manusia yang produktif. Di bulan suci Ramadan ini kita bisa beriringan, sejalan bersama untuk menuju tujuan falah, kemenangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pemirsa Kompas TV, saya doakan semakin hari semakin bahagia. Dan semakin hari semakin besar kecintaan kepada Allah. Dan semakin menjadi orang yang bertakwa. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.